Bu Titi, upaya pencegahan untuk tahap awal pilkada apakah cukup atau harusnya ada langkah yang lebih konkret lagi untuk mengurangi atau mereduksi potensi rawan kecurangan? Iya, pencegahan itu kalau tadi kan yang disampaikan oleh Bawaslu sebagai pengawas formal ya. Tapi kalau kita pahami pemangku kepentingan pilkada itu selain institusi formal yang punya tugas mengawasi dan melakukan pencegahan, juga ada peserta pilkada, partai politik dan publik begitu atau masyarakat pemilih. Nah, kalau sekedar mengandalkan institusi formal, tentu banyak batasannya, karena kadang-kadang kecurangan itu terjadi di ruang-ruang tertutup. Yang dibutuhkan adalah gerakan yang lebih besar, membangun kesadaran yang lebih besar, bagaimana partai politik, publik, masyarakat pemilih, media, itu juga menjadi bagian dari upaya pencegahan terjadinya pelanggaran. Tentu saja kalau Bawaslu ini kan mereka memang mendapatkan mandat dari Undang-Undang Pilkada untuk melakukan pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa. Itu sesuatu yang sebuah keniscayaan. Nah, apa yang disampaikan tadi saya kira kan belajar dari pengalaman Pilkada 2020, 2018, 2017, dan 2015. Kalau DKI Jakarta kan Pilkada terakhir 2017, tapi juga ada pemilu serentak 2024 yang bisa menjadi refleksi kita. Nah, saya rasa kita apresiasi langkah yang sudah diambil oleh Bawaslu, misalnya mitigasi potensi kerawanan. Soal politik uang, netralitas aparatur sipil negara, lalu penyebaran disinformasi atau misinformasi ya, hoax, serta politisasi hegemoni identitas. Nah, selain mitigasi itu, saya kira yang harus juga dilakukan bagaimana merangkul masyarakat untuk punya kesadaran pencegahan yang sama. Karena kalau masyarakat punya kesadaran pencegahan yang sama, masyarakat lebih bisa membentengi dirinya untuk tidak kemudian terpapar atau bahkan menjadi bagian dari kerawanan yang terjadi tersebut. Nah, kalau kembali ke DKI Jakarta, kalau tadi kan luar biasa ya identifikasinya. Tapi kalau saya ingin masuk yang sederhana dulu. Jakarta ini barometer dan parameter politik nasional. Iya. Apa yang disampaikan tadi itu akan lebih terasa dinamikanya kalau calonnya tidak hanya ada satu. Tapi kalau calonnya calon tunggal begitu ya, dinamika kompetisinya tentu akan berbeda. Nah, walaupun potensi-potensi pelanggaran tetap ada, tetapi saya mengharapkan Jakarta ini walaupun saya warga Tangerang Selatan, tetapi sebagian besar dari waktu saya dihabiskan untuk di Jakarta begitu. Jadi yang paling saya harapkan sebagai bagian dari pegiat pemilu dan demokrasi, jangan sampai Jakarta ini hanya ada satu pasangan calon. Nah, Tapi di saat yang sama Mbak Mona ini, iya. kalaupun ada calon perseorangannya itu adalah betul-betul yang memenuhi syarat, bukan yang misalnya diloloskan karena bantuan atau kemudian karena ya hal-hal yang sifatnya melanggar hukum. Kita ingin prosesnya betul-betul dari sisi proseduralnya benar, dari substansinya juga betul-betul menopang praktek demokrasi yang sehat begitu.